Boleh dibocorin nggak bulan itu berapa dolar gitu? 2,5 miliar waktu itu. 2 M setengah. Tapi nggak pernah dilihat ikannya? Nggak pernah. Coba lihat video. Nggak pernah juga videonya, enggak. Videonya pun nggak pernah. Telepon aja. Itu pun dealnya langsung waktu di Singapura. Saya pas di Singapura lagi ditelepon. Ini bisa deal katanya. Wah, saya itu pun di depan 7-Eleven. Saya lagi duduk. Deal di depan 7-Eleven. Pak Hartono, itu caranya pohon bisa masuk ke situ, caranya gimana, Pak? Caranya? Ini kan pohon gede-gede banget, ini di lantai 3. Ya. Terus belum kayu trembesi ini. Caranya masuk ada pintunya cuma segitu. Dibongkar dulu bangunannya. Yang bener aja. Iya. Jadi buat masukin kayu harus bongkar bangunan. Saya hancurin satu bangunan situ. Satu bangunan dihancurin. Audrey King of the Jungle. Hari ini gua akan main ke salah satu sultan yang legend banget. Kita akan main ke salah satu sahabat gue, sang Bapak Bos Koi Indonesia. Beliau ini berperan penting banget untuk kemajuan industri koi di Indonesia. Kenapa? Karena beliau ini salah satu trigger yang bikin ikan harga koi semuanya naik. Sehingga para petani UMKM itu bisa jual koi dengan harga yang fantastis. Beliau ini pernah bikin juara dunia 2 kali. Cuman ada 2 orang di dunia ini yang pernah juara dunia dan beliau salah satunya. Nama ikan beliau adalah M Legend atau Mulan. Legendaris di dunia. Zaman dulu 10 tahun, 15 tahun yang lalu harganya 2M lebih. Nah, orang Indonesia ini memang keren dan top-top banget ya di mata dunia. Cuman belum banyak yang tahu. Makanya prestasi seperti ini yang harus kalian semua tahu nih. Beliau juga pernah membagikan bibit ikan koi sebesar 5 miliar untuk mengagitasi para petani supaya indukannya jadi bagus-bagus dan harga koi di Indonesia bisa bersaing di luar negeri. Cuman ada satu misi yang akan kita bawa hari ini untuk pemerintah Republik Indonesia. Apa? Kalian harus nonton di akhir video. Tujuannya sangat mulia untuk bikin industri koi kita bersaing di skala internasional. Wah, gue suka banget ikan ini. Selain ikan dari Jepang, ikan ini adalah ikan nomor 1 yang beredar di seluruh pasar perikanan ikan hias di Indonesia. Jadi kalian harus nonton banget. Kita akan gerebek rumah bos koi kita, Pak Hartono Sukwanto. Are you ready? Kalian pasti nggak asing sama ikan yang ada di samping gua. Namanya ikan koi. Legenda koi Indonesia ini bukan yang ini nih koinya nih. Koinya itu dulu pernah menjadi juara 1 di dunia ya. Harganya tuh seingat gua 20 M ke atas. Ngeri kan? Jadi ngeri banget ini. Gua lagi ada di rumahnya tapi orangnya di mana kita belum ketemu nih. Wah, ngeri amat ini tiba-tiba keluar dari pos sapam ketemu beginian ini. Wah, ini yang jaga rumah ini nih. Halo. Halo. Gila. Halo. Kenalan dulu. Namanya siapa? Halo. Siapa? Ruben. Yang ini? Pankros. Pankros. Dua-duanya laki. Wow. Oh, ini udah tua. Ini Ruben. Gila, German Shepherd long hair ini udah ngeri banget ini. Yang jaga rumah. Serem sekali. 17 tahun usianya. Halo, Pankros, halo. Udah tua ya kamu ya? Baik banget. Nah ini nih yang jaga rumah Pak Hartono kayak begini modelnya nih. Kalau dari depan muter, langsung berubah pemandangan kita ini ya. Wah, siap. Wah ini, makanya kenapa gue bilang tokoh legendaris. Karena berperan penting sekali buat masyarakat Indonesia, terutama bagian UMKM dari koi-koi di Indonesia. Beliau ini kalau nggak salah pernah bagiin bibit koi ya 5 miliar.
free, gratis, bisa begitu ya. Untuk kemajuan industri koi di Indonesia bisa gitu. Nah, sekarang gue sudah ada di rumahnya. Di dalam sini masih banyak koinya, jadi gue penasaran ada koi apa aja yang ada di sini dan sengeri apa. Mari kita bertemu langsung sama beliau. Let's go guys. M Legend Mulan. M Legend. Ya, Mulan itu dari ini apa? Kartun. Mulan 2,5 M, juara dunia 2 kali. Iya, 2 kali. Tapi waktu itu ya paling gila, paling hebat lah ya. Si Mulan itu. Iya. Danichi saya beli cukup mahal. Waktu itu saya beli hampir 400 juta. Oh, ini kolam koi pertama. Ya, kolam koi pertama. Wow. Tunggu. Sebelum kita bertemu di sini udah ada kolam koi. Welcome, number one Hartono Indonesia, Suwanto. the only one, the king of the jungle. Luar biasa. The king of the jungle. Wah, nice shirt ini, luar biasa. Ini menggambarkan pertemuan kita sekali nih Pak Hartono. Kan king of the jungle. Wah, keren. Cocok lagi. Cocok ya, cocok banget ya. Welcome, Keren, welcome, brother. luar biasa, hari ini akhirnya aku main ini ya ke Presiden Nippon. Udah enggak lagi. Oh, udah enggak? Udah enggak Oh, lagi. tapi kan Udah sempat ya. Ya, sudah ada yang penggantinya lah. Oh gitu. Tapi sosok Pak Hartono ini nggak bisa ditinggalkan nih dari perkoian Indonesia. Kenapa? Dulu tuh nomor satunya tahun 2000 berapa? 13 ya Pak? Ya, 13 ya. Siapa namanya? Mulan. Mulan. Wah, M Legend Mulan. M Legend. Ya, Mulan itu dari ini apa? Kartun. Oh gitu. Kartun Disney. Mulan. Iya, kartun Mulan itu. Oke. Tapi kan memang cerita dongeng kan dari negara China itu yang dia menggantiin bapaknya. Wow. Jadi dia tuh kan memang laki-laki waktu zaman perang tuh semua laki-laki wajib militer, membela negara. Jadi lihat bapaknya sakit-sakitan, dia bawa undangannya itu dia jadi masuk army. Jadi masuk army. Gantiin jadi laki. Oh jadi si Mulan ini menggantikan posisi bapaknya, Iya. si ikan ini. Enggak, cerita cerita dongengnya. Mulannya. Tapi kenapa dinamain Mulan si ikan kohaku kan ini sebenarnya? Karena perempuan. Oh karena cewek. Dan Mulan itu kan akhirnya dia jadi jenderal perangnya kerajaan itu. Jadi ini jenderal perang. Jenderal perang mewakili Indonesia waktu itu di kancah dunia. Dunia, double world champ dia. Double World Champion. 2 kali. Sekali dia. Apa? Pertama ya, double world champion dunia. Luar biasa. Legend. Dan itu miliknya Pak Hartono waktu itu ya? Iya, makanya saya jadi legend ya gara-gara Mulan itu. Oh keren. Waktu itu ikannya dibawa ke Indonesia apa di Jepang? Nggak pernah, nggak boleh juga. Oh, nggak boleh. Di breeding kita dikasih 2 yang terbaik, sisanya diambil sama mereka. Oh gitu. Diambil sama itu yang ngerawat. Dan dia nggak akan mau bloodline-nya itu keluar ke breeder lain juga. Oh gitu. Iya benar-benar. Iya, Harus selektif iya banget itu mau ya. di keep. Jepang sama Jepang juga bersaing lah. Urusan bloodline ini nggak akan gampang dia kasih keluar untuk ke toko sebelah. Benar-benar keren banget. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi nih, di depan sini udah ada kolam koi nih Pak nih. Ya, Ini konsep, wah ini aja di depan udah ngeri banget. Ini berapa kolam koi yang ada di rumah ini Pak? ada 2. Ada 2. Yang ini salah satunya? Ini salah satunya. Jadi konsep awal itu di rumah lama, itu zaman dulu ya kasar mulai itu semua itu pengennya punya air terjun. Oke. Bikin kolam tuh kayak sungai. Ah. Nah, saya sudah bikin itu di rumah lama, nanti kita lihat di sana. Oke. Nah, yang konsep ini saya pengennya dia silent, berisik. nggak berisik, tapi bening. Wow. Jadi perputarannya kencang, tapi dia lebih silent. Jadi ini lebih silent terus pakai kendi-kendi gini ya. Ih lucu banget. Ini kan ada filosofinya. Apa itu Pak? Kendi ini kan kalau di desa itu buat tempat simpan, menyimpan beras, menyimpan apapun kan dalam kendi. Oke. Ini kan simpanannya keluar. Jadi Oh.
Rezekinya tumpah-tumpah. Nah itu ceritanya ya. begitu, ada filosofinya. Wow, keren sedikit di-combine. Jadi kalau malam itu kan kita dengerin air gemericik gitu. Iya. Itu konsepnya ini kita lebih ke sana yang baru ya. Terus ini jembatan ini apa nih ceritanya? Jembatan ini sebenarnya kita kalau koi itu kan dilihat dari atas, paling enak kan dilihat dari Top atas. view, betul. Ya top view kan. Jadi kita kasih jembatan ini supaya lihat. Oh bener. Biasanya orang kan dari pinggir-pinggir ya. Iya, kita Ini lihat dari di atas. Juga untuk ngumpet ini high blow. Jadi airnya kan kita umpetin. Oh gitu di dalam Iya, supaya nggak kan kalau kita lihat kolam orang mesti dimatiin dulu high blow. Bener. Ikannya kemana-mana. Kalau ini natural. Anytime dilihat dia nggak ada pergerakan yang kaget gitu. Biasanya kalau ada water input, terus dia airnya kan oksigen terlalu tuh banyak tuh. Jadi banyak bubble-nya, jadi susah lihat ikan guys. Ini langsung kelihatan loh. Wah, ini nih, ada 4 step Kohaku, ini cakep banget ini Pak. Ya, male. Momotaro Farm. Ya. Gila ini male tapi bodinya kayak female Pak. Ya, ini kemarin habis breeding dia. Oh gitu. Pejantan tangguh itu, Keren banget. luar biasa itu. Wow. Menggoyang iman ya. menggoyang jantan ini. Jadi Keren banget. ya ini kemarin waktu ke Jepang beli nggak mahal ya 6 juta itu. Masa? Iya. 6 juta rupiah? Di Marudo, ya. Saya ke Marudo. Saya beli yang gedenya. Oh gitu. Yang gedenya sih mahal, cuman kalah bagus. Beli yang kecil ya lebih bagus ya. Iya ini ya. Lebih ini happy. Gedein sendiri yang ini ya. Iya, beli ini saya kan. Beli 2 tahun. Oke, ini apa? Ogon, bukan ya? Cagoy Ginrin. Oh, Cagoy Ginrin. Cukup langka lah, varian cukup langka. Wah, ada Ginrinnya cantik sekali. Masa sih 6 juta rupiah doang? Iya. Kirain Pak Hartono kalau beli ikan harus yang miliar-miliar gitu. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Enggak mesti Enggak, yang miliar. enggak. Tergantung memang mata tuh pengalaman penting ya, Pak ya. Karena murah juga sebenarnya bisa bagus ya. Ya murah enggaknya kan gimana gorengan digoreng. Jujur banget. Jujur banget Pak Hartono. Kalau makin banyak Iya ngerti. Jadi makin banyak dipromosikan pasti. Ya. Gimana pun kan kalau lomba itu kan cukup kompleks. Dukungan juga penting, dealernya juga penting, semua penting itu. Iya. Jadi cukup. Nggak cuma ikannya doang, tapi cuma. tetap ikan nomor 1. Ya, dukungan, doa dan segala macam dan duit juga. Oh iya betul, setuju kalau itu. Ini nih ada nih sangke ya. Ini soa. Ini ini dari Omosako. Omosako Farm. Jadi saya dengan Omosako Koi Farm itu cukup dekat sekali. Oke. Dekat sekali udah lebih dari persahabatan lagi. Dia tuh kan anaknya 3. Anaknya Omosako Koi Farm tuh 2. Oke. Sekarang jadi Sacho, jadi orang nomor 1 si Takayoshi, Takahiro. Saya dipanggilnya Takatono. Jadi kayak anak angkat. Iya udah, karena hubungannya cukup dekat sekali. Oke. Cukup dekat sekali hubungannya. Wah tapi istimewa ya, ini soanya kayak bodinya gede kayak model male. Ini male. Wow, gila bodinya kayak Jadi body karasi gitu. Saya tuh waktu juara dunia 2013, saya tuh punya male yang sangat bagus. Wow. Dainichi saya beli cukup mahal. Waktu itu saya beli hampir 400 juta. 400 juta rupiah? Itu waktu saya beli berebut. Dainichi-nya sendiri mau beli. Oh gitu. Ya, itu kan saya beli dari satu dealer yang ada di Hokkaido. Oke. Dia suka kuda juga. Dia suka kuda segala macam. Dikejar sama Dainichi-nya untuk di buyback? Breeding, ya. Tapi saya udah beli duluan. Oh, mau di buyback lagi nggak boleh? Ya, nggak. Saya bilang saya nggak mau. Nah, saya setelah juara dunia, saya kasihin present untuk Omosako. Wow. Sebagai parent koi. Kembali lagi ya? Ya, itu persahabatan kita cukup dekat lah. Setelah itu ya, akhirnya cukup bagus. Kalau dulu Omosako Koi Farm itu kepalanya, soa itu kepalanya agak nggak enak gitu, agak sedikit kayak tengkorak gitu. Nah, sekarang udah bagus. Sekarang udah bulat-bulat ya. Sudah mulai bagus. Wow, keren sekali. Nah, terus Omosako Koi Farm ini setelah saya juga juara dunia tuh saya tiap tahun ada Pak Kiki tuh bisa ngasih saya kujaku terbaik dari farm terbaik di dunia. Namanya Ofushi.
saya 3 tahun berturut-turut saya dapat male, female, male. Jadi terbaiknya ini ada di saya. Kujaku itu. Kujaku. Wow. Kujaku itu cakep sekali. Iya, warnanya kayak agak Iya, cuman shining gitu kan, warnanya agak kuning gitu ya. Ovusi itu kujakunya kalah di body. Oke. Kalau body kondisi punya paling lebih hebat kan. Bodinya udah kayak ini. Nah, setelah saya juara dunia saya kasih juga tiga-tiganya. Wah. Male, female itu saya kasih. Saya ke Omosako itu setelah itu dia breeding sama kondisi. Sekarang Kujaku Omosako itu terbaik di dunia. Wow, gila. Berarti itu perjalanannya susah ya. Mesti beli dulu yang paling bagus. Iya, ada di saya gitu. Iya. Dan saya kaget juga, Ovusi juga ngasih ke Omosako. Maksudnya saya bilang tolong kirimin ke Omosako. Dikirim. Jadi saya di situ saya bilang, waduh, Ovusi ini luar biasa. Maksudnya baik loh. Ini 3 tahun terbaik dia punya ikan tuh ada di Omosako. Dikasihin sebagai parent di situ. Ya cukup besar hatinya gitu Ovusi. Dan setelah itu Ovusinya tenggelam. Wah, Omosako. sama Omosako ya. Nah, kujakunya itu jadi ada satu kujaku terbaik keluar dari Omosako. Benar-benar luar biasa baik. Ditawarin ke saya karena ini buat kamu. Ini bagus banget. Saya lihat, waduh, luar biasa. Saya bilang terima kasih. Saya bilang kamu bisa nyari uang dengan kujaku ini. Kamu kasih ke saya suruh beli. Biasa kan saya dikasih, tapi kali itu karena saking bagusnya saya disuruh beli. Ya nggak mahal sih, saya bilang, tapi kamu bisa, ini kamu jual keluar, kamu bisa cari uang. Udah, sok aja jual. Dan kujaku itu mengalahkan Gosanke, dapat champion. Kalau nggak salah apa, superior champion atau adult champion. Jadi Bisa ngalahin kelas A. Kelas A. Si Kujaku ini. Ngeri, itu harusnya nggak bisa terlawan ya kelas A ya. Bisa menang si Kujaku dan itu, luar biasa. jadi saya ikut senang gitu loh. Jadi ya kita di belakang layar, oh ya gitu loh. Kamu sukses tapi ada kita. Jadi dia juga sama. Kemarin juga, lu mau nggak, ini ada Showa, dia kasih murah, dia kirim. Jadi dia masih ingat. Jadi ini dikasih. Kebanyakan yang di sini dikasih. Iya, dia kasih ke saya. Dia masih ingat, dia kasih gitu. Jadi hubungannya baik lah. Luar biasa. Omosako Farm tuh boleh tuh ya. Boleh. Cari-cari ya. Jadi kalau Omosako ini, ya mohon maaf, yang lainnya kan farm itu udah gede, jadi udah komersial. Iya. Jadi dia lihatnya siap Coba ada duitnya banyak, dia yang dilayanin gitu. ya Wani Piro kan. Iya, Kalau ini masih bener-bener masih kayak teman kita dari Baduy gitu ya. Ini masih kekeluargaan masih banget. kekeluargaan banget, masih ini. Tapi bagus ya tadi itu si Soanya ya. Ini kayak ini kan dia ya. Ya. Omosako kan betul. Ya, Omosako. Shiro ini? Shironya Omosako juga. Iya, ini juga nih Omosako juga nih. Dia bodinya bulat-bulat banget ternyata ya. Jadi tidak menyangka. Omosako itu tiap tahun mempersiapkan Shiro Ginrin terbaik dia untuk saya. Oh gitu. Sampai Shiro hari ini. Ginrin. Ya. Oh di sini belum ada ya. Ada di mana Shiro Ginrin saya? Samurai. Oh ada di sebelah. Oke. Ya ada di sana. Tapi ada di sana ya. Ada di situ. Ini Ada berapa ekor di sana? Terbaiknya tiap tahun disediain dia yang pertemanan lah. Jadi kalau yang Shiro-nya saya terbaiknya saya nggak berani minta. Udah ada buat cari duit lah. Iya, benar. Kalau mahal memang lebih enak dijual sebenarnya. Tapi kalau bagus banget udah kesayangan, ditaruh di rumah kayak begini nih. Tuh cantik banget. Jadi yang nanti memang udah sisa-sisa perjuangan pada kesini. Jadi ini memang yalah kita mengingat lah veteran-veteran perang dari Jepang. Ini yang paling ngerinya siapa ini kalau di sini yang pernah menang? Yang pernah menang ada. Ini Tanco ini juga serem banget ini Tanco. Ya kemarin breeding ini. Ini breeding. Oh ini di breed. Tuh Tanconya gede banget gila, segede kaki. Wow. Jadi memang ada beberapa sudah nggak ada. Paling ini aja yang Momotaro. Ini ya? Kohaku ya. Oh Kohaku. Ya di Jepang dia cuma nggak terlalu bagus ya, juara 4, yang paling ngeri yang tadi ya. Yang 4 step itu bukan? Bukan. Ini nih. Oh ini lagi jalan nih ke sini nih. Ini pulang dari Jepang. Wih, ini. Mana kamu? Oh ini dia nih. Ya, male. Wow, wih gila bodinya ya. Male. Cowok ya. Kayak gini bodinya. Bodi perempuan ini. Body female. Wow, terus stepnya enak banget tuh lihat. Tapi untuk male Kosanke memang
Momotaro luar biasa, bodinya luar. Bodinya gede-gede banget ya kayak cewek ya sekarang ya. Ya. Wah keren. Dulu beberapa kali saya mungkin 2 tahun ya, saya dikasih male terbaiknya. Male terbaik. Sempet merajai juga di Jepang, cuman setelah itu banyak yang minta. Wah, udah pastilah kalau ini bagus banget Banyak kok. yang minta. Dia tuh. Ya, jadi Wow. awal 2014 itu kan male itu nggak laku. Oh benar, karena bodinya panjang-panjang, nggak bisa dibuat show juga kadang. Ya, tapi saya mulai beliin male. Jadi Ternyata Mel bisa sebagus ini ya. Emang ini keren sekali. Wow. Jadi ini kolam yang pertama ini. Ada lagi kolam yang lain. ada Wih, tunggu dulu. Ini apa nih? Karasi Ginrin. cagoy gini. Cagoy juga sama atas bawah ya. Ini gede banget. Saya waktu ke Marudo beli, udah gede sih. Wow. Ini mau semeter ya? Belum. Belum ya? 90-an ya. 90-an. Wow. Tuh gede banget dia. Udah kayak naga guys. Keren. Pak Hartono, kenapa sih hobinya ini koi gitu? Awalnya banget. Koi kan simbol perdamaian dan persahabatan Simbol perdamaian dan persahabatan. dunia. Di dunia? Iya. Oh ya, jadi memang goalsnya memang untuk internasional berarti ya, Ya, dari untuk- awal. Untuk memang langsung ya kita kayak kumpul-kumpul ya tiap tahun 2 kali gitu. Iya, kalau pemain koi doyannya kumpul-kumpul ya. Sedunia lah. Wow, setahun 2 kali. Jadi Setahun 2 kali. kalau ngambil dari Jepang, Pak Hartono pas momen kapan? Tosai Nisai. Nggak mesti ya. Kalau memang ada yang spesial barulah. Oh jadi kalau ada ikan nih dikasih tahu nih, Pak Hartono ada ikan spesial, langsung berangkat ke Jepang. Enggak, ya lihat gambar sama video aja lah. Oh, ya gambar, beli. Iya, Langsung begitu. Waktu Mulan juga nggak pernah lihat ikannya. Hah? Belum pernah lihat ikan. Boleh dibocorin nggak Mulan itu berapa dolar gitu? 2,5 miliar waktu itu. 2 M setengah. Tapi nggak pernah dilihat ikannya. Nggak pernah. Cuma lihat video. Nggak pernah juga videonya, enggak. Videonya pun nggak pernah. Telepon aja. Itu pun dealnya langsung waktu itu di Singapura, saya pas di Singapura lagi ditelepon. Ini bisa deal katanya. Wah, saya itu pun di depan 7-Eleven. Saya lagi duduk. Deal di depan 7-Eleven. Mulan 2 M setengah. Juara dunia 2 kali. Iya, 2 kali. Tapi waktu itu ya paling gila, paling hebat lah ya. Si Mulan itu. Iya, Tapi harga segitu paling hebat. 2013 loh. Iya, 2013 tuh iya, berapa iya. tahun yang lalu? 10 lebih. Iya. Jadi memang Tapi waktu itu sih setelah itu ditawar 5 miliar, oh jadi untung sebenarnya ya. nggak dijual. Oh nggak dijual. Sampai menang pun nggak dijual. Tapi anakannya banyak. Anak-anaknya nggak ada yang bagus ya. Oh gitu. Cuman kita bawa pulang satu di sini cuma sampai 82. Oh nggak ada yang performanya seperti ibunya ini. Ibunya 98. Wah gila, ibunya hampir semeter. Keren banget. Terus S-Class. Ada kan anakannya waktu itu? Oh, S-Legend. S-Legend, sorry. Ada. Ada. Pak Ada. Hartono Enggak, dapat saya juga. enggak. Yang punya jadi yang punya anakan terbaik S-Legend ini S-Legend. orang Indonesia. Bukan si yang punyanya Mr. So. Oh bukan orang Taiwan? Orang Beijing, China. Beijing, iya. Orang Bandung. Kawan saya yang punya. Oh ini terbuka ini, gawat ini. Wah. Tapi udahlah. Oh gitu. Tapi keren itu anaknya S-Legend itu sampai hampir semeter loh, 98. Wow, keren ya. Tunggu, buat yang belum tahu konteksnya S-Legend ini ikan harganya 27 M. 27 M. 27 miliar. Ikannya tuh ada di Indonesia sebenarnya Nggak waktu ada. waktu itu. Nggak ada. Oh ya, yang punya orang Indonesia. Yang punya OS Legend ini jadi juara dunia pertama itu sama orang Jepang, Shirasaka. Oke. Namanya Shirasaka. Jadi sekarang itu dia presiden JTNA Jepang, Jenipun Anike Shirasaka. Setelah juara dunia di buyback sama Saikai. Dibeli terus dilelang. Oke. Waktu itu 1,1 cm, berarti 1 meter 1,1 M. Iya. 1 meter. 1 meter 1 senti 1 senti. besarnya. Mulan 98, dia 1 meter 1 senti. Wah serem lihat ikannya juga, keren, gede. Gue deh ya, luar biasa. segala macam. Terus anak-anaknya sempet Pak Hartono punya juga. Enggak, bukan saya yang punya, tapi temen ada. Oh teman. Bisa dapet ya, Oke. sakti itu. Jadi anaknya itu sampai 98 kalau nggak salah, tapi nggak bisa juara dunia karena peaknya
nggak sampai 6 bulan dia sudah mulai keluar hikui. Oke. Nah, tapi kaget ya ikan hikui ya. Hikui yang keluar putih-putihnya itu. Dilelang laku berapa coba? Istilahnya kayak ikan udah kurang performa ya sebenarnya ya. Anaknya S Legend berarti. Anaknya S Legend. Dibeli 3M semiliar. Tapi Gak sudah masuk. posisi hikui. Jadi cuman dibeli untuk di breeding, dibawa ke China. Dibeli China, Pak Mr. Iwan. Gila. Keren. Sebenarnya lu mesti makan lu. Gila ikan udah hikui ini udah kalau di kita udah di sate itu ikan. Benar. Jadi ikan udah nggak performa Udah sebenarnya. nggak bisa, cuma Udah nggak diambil bisa show. berat lain, dibawa ke China. Dibawa ke China dibawa akhirnya. ke Susing Koi Farm itu. Buat breeding. Masih ada ya anakan itu sampai sekarang? Masih ada. Kalau anaknya M Legend masih ada sampai sekarang? Udah habis total. Terakhir habis. Cucu-cucunya juga udah nggak ada ya? Nggak ada. Putus. Oke. Belat lainnya putus ya. Wah, tapi memang legend sesuai dengan namanya. Pak Hartono di belakang kita ini ada apa ini? Ini ya taman kering. Taman kering. Terus kalau ini kan pohon 2. Oke. Kalau Bapak tadi masuk rumah saya di depan tuh ada pohon 2. Nah, itu 2 yang jaga, ini 2 yang jaga di sini. Wah. Pohonnya 2. Nah, ini Jadi ada kuntilanaknya di atas ini. kayaknya komplit. Komplit ya. Ada rajanya juga. Ada rajanya. Jadi ini ada 2 pohon ceritanya, terus ada ini kolam pond nature gitu ya, Iya, kalau pond ini. nature. Bentuknya kayak landscape nature. Wah, cantik sekali. Nah, ini idenya bukan dari saya, ini dari arsiteknya. Memang keren. Jadi Bapak lihat ini di slow ya. Iya. Jadi airnya keluar di antara bebatuan. Wow, oh ini keluar dari sini. Iya, di antara bebatuan flow-nya. ini Keren keluar banget. airnya. Oke. Wow, jadi kayak sama kayak di depan silent pond juga ya. Dan pond juga. Jadi nggak ada suara kerucuk-kerucuknya, udah nggak ada lah sama sekali loh. Bikinkan itu Oke. air mancur. Air mancur. Itu natural. Jadi Wow. kalau saya ngecek pompa saya jalan atau enggak dari air mancur itu. Oh gitu. Ini kan dia gravitasi. Ini. Gravitasi dari belakang. Oh. Saya tarik. Jadi kalau Bapak lihat ini nggak ada biological ya. Iya, sama sekali. Di mana? Saya umpetin di belakang situ. Jadi saya tarik piping ke belakang, biological di belakang. Wow. Ini Turun dari atas, filternya. keluar di sini. Nah ini kalau Oh. tinggi begini, Ya. pompa saya jalan 2. Oke. Kalau dia setengah, Pompa jalan satu. Kalau mati saya tanya, mana ini? Pompa saya mati berarti ini. Iya. Cek-ceknya dari situ. Wah, keren. Yuk, coba kita lihat tuh lebih dekat lagi. Ini kolam keren banget loh ini. Wah, tapi basically ini emang kolam koi ya. Kolam koi. Kolam koi, tapi bentuknya ini nggak normal nih guys ya, agak beda ya. Nature pond ya. Wah, cantik sekali. Nah, ini koinya ada di sini nih. Wah, coba kita lihat yuk. Oh, ini yang paling gede apa ini Pak? Karasi ini ya? Bukan apa? Cangkoi juga? Ya, Kawarimono itu apa namanya tuh? Aku juga lupa. Jadi ini kolam Gede. ini Gede saya banget. cuma 1,5 meter ke 80. Nah ini yang dikasih Omo Saku nih. Yang mana? Yang kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil ini, soa-soa. Nah, iya, dia Wow. buat saya. Keren. Gila nih, kohakunya sih ngeri-ngeri banget loh ini. Ini nggak kecil guys, ini gede. Ya lumayan lah Dibanding sama yang di depan, tapi memang lebih kecil dikit. buat breeding. Wah, buat breeding. Wow. Jadi Pak Hartono sekarang lebih fokus di breeding malah. Ya karena kita pengen meningkatkan petani punya penghasilan. Kemarin Oke. sudah bagus, sekarang harus lebih bagus lagi. Oh, sekarang harus lebih bagus lagi. Ya kemarin kan awal-awal 2013, 2011 itu petani koi itu jual ikan cuma 150.000. Iya benar. Sekarang udah 120 juta. Iya benar. Dan Ikan Indonesia nggak kalah ya Iya, sekarang ya. bisa naik lagi sekarang kan kemarin yang GC Grand Champion di Bandung itu Oh. lokal. Ikan lokal sekarang sudah bisa mengalahkan ikan impor. 85 cm. Wow, keren sekali. Kalah yang dari Jepang sudah. Gila. Dan itu berkat kayak begini bibit-bibit yang dibudidayakan, Ya, terus dikasih ke petani. ya dan petani ini kan sudah antar petani sudah bersaing. Sekarang ya, Ya, udah bersama. kualitas. Di Blitar mungkin ya. Blitar, Sukabumi. Tulungagung, Wow. Subang, sudah berlomba-lomba Cianjur, Pak
dan berlomba-lomba untuk menaikkan kualitas. Karena semakin harganya tinggi, semakin banyak orang yang minat untuk bikin yang bagus ya kan? Karena beli ke Jepang udah nggak kebeli sekarang. Oh gitu? Oh di Jepangnya pun naik semua harganya? Iya, dulu Wow. kita datang ke sana, ikan terbaik umur 3 tahun, 300 juta. Wow. Dulu loh. Dulu sekarang? Itu kita ke sana lihat, paling beli satu kan, diangkat 3 di ember, ya beli satu paling kan orang Indonesia. Iya. Datanglah orang China kan, diangkat 3 dia beli 8. Wah. Kalau orang sana duitnya nggak habis-habis. Diangkat 3 dia beli 8 bos dia. Dulu kan kita bisa nyerokin. Iya, benar. Sekarang nggak ada. Begitu datang perlu apa dia kasih satu. Kalau nggak habis sama orang mereka sama China tuh diambil. Diambil semua, makanya Indonesia pun kebagiannya sedikit. Makanya kita harus bisa breeding juga ya. Dan hari ini terbaik umur 3 tahun udah 9,5. Udah se-M 3 tahun itu pun ikan Indonesia. enggak yang Di sana. Ya, terbaik usia 3 tahun. Udah 9,5. Wow. Nah, nunggu mau jadi juara dunia nunggu 4 tahun. Di 4 tahun itu banyak kejadian. Iya bisa tiba-tiba sakit ya atau apa. Siripnya inilah. Jamuran, banyak kan penyakitnya Kan juga. garansi. Coba Udah miliar-miliar. miliar-miliar kan kesempatan petani Indonesia ini kan. Iya Nah, benar. sekarang kalau udah harga segitu nanti untuk bicara ikan kontes yang dibawa ke Indonesia ya kalau dulu ya Iya. masih sekitar 2013 itu mau jadi Grand Champion itu dengan koi 50 juta Ya. beli di sini bisa Grand Champion Oh, sekarang udah nggak bisa. karena 300-an 300 ya. Itu dulu 50, sekarang harus 300 baru bisa pun jadi male. Grand Champion. Wah, kalau female lebih mahal lagi. Iya, female udah di antara 500 ke 600. Pak Hartono, sempat waktu itu bagiin bibit ikan koi nominal 5 miliar. Itu beneran dibagiin? Enggak, anak-anaknya kan maksudnya. Oh, maksudnya bukan beli 5M terus dibagiin enggak ya? Jadi anak-anak dari mereka-mereka ini ya? Pernah lah 5M dulunya kan. Dulunya. Dulunya kan udah pensiun kan udah bukan show quality lagi kan enggak Turun segitu, harganya. ya. Cuman waktu belinya ya nggak segitu. Cuman fungsinya apa dibagi-bagiin ke petani? Lah kan hari ini bisa ikan lokal bisa 120 juta. Oke, jadi tujuannya awalnya memang untuk menaikkan Menaikkan kualitas. kualitas. Supaya kalau dulu para petani Indonesia itu gimana caranya besok mau makan apa ya toh dia jual ikan untuk makan. Kalau sekarang dia jual ikan untuk berkembang, bikin pond lagi, bikin ini ya untuk keluarga lebih baik, untuk standar hidup lebih baik. Oh, keren. Berarti jasanya luar biasa itu. enggak lah, ya Sekarang ini udah kita jauh cuman- berkembang loh. Ya, tetap para petani itu yang bereksperimen dengan Indonesia, cara-cara Indonesia kan. Dia nggak bisa ngikutin cara-cara Jepang. Oh iya benar. Jadi cara-cara Indonesiawi dan berhasil. Mereka bereksperimen, saling berbagi ilmu, saling curi ilmu sana, curi ilmu sini. Tapi iya. ya, it works gitu loh. It works. Dan akhirnya ikan-ikan Indonesia pun jadi ikut bagus hampir setara ikan Jepang ya sekarang ya. Jadi yang Jepangnya udah kalah sekarang. Masa sih? Loh iya kemarin Grand Champion di Bandung itu kan dari Oh iya. lokal. Berarti kan yang impornya sudah kalah. Berarti targetnya nih sekarang ya, ikan Indonesia gimana caranya biar bisa masuk Jepang? Kayaknya nggak boleh kan? Bawa ikan luar dari Jepang ke Jepang? Balik ke zaman dulu aja. Zaman dulu itu kan kejayaan Indonesia itu sering dari Blitar tuh sering kirim ikan ke Eropa. Oke. Oh dulu sempat begitu? Sempat begitu. Padahal kan lumayan bos terimanya dolar. Iya benar. Jadi memang memajukan UMKM juga secara nggak langsung. Terus industri ikan hias Indonesia kan salah satu yang paling gede di dunia. Masa koi susah banget mau ngirim ya? Nah itu koi harus bisa juga. Perizinan. Benar. Nah, Keren banget. dipercepat lah gitu lah. Nah itu tuh ya. Ini kalau di kolam ini nih, yang paling top yang mana nih Pak? Yang paling, wah ngeri nih kayaknya nih. Ini karasinya kayak, apa cagoynya ngeri banget sebenarnya. Cuma kalau yang ini badan agak bengkok dikit. Mukasi ogon. Mukasi. Ya ogon lah ya ini ya. Di sini tuh saya yang suka itu yang 3 warna mukanya Showa itu dikasih Omosako. Yang mana itu? Itu 3 warna Showa. Oh ini. Itu tuh, yang gede. Hah? Oh ini soa yang gede. Wow. Saya tuh suka kalau Showa 3 warna di muka itu saya suka. Oh iya itu jadi putih, merah, hitam nih ya. Kayak kebelah di tengah gitu ini cakep banget loh yang ini. Kalau
2010 juara dunianya itu Begini? Showa. Oh, Showa. 3 warna kayak gitu. Bukan Kohaku. Kalau nggak salah 2010, enggak 2009. Oh, Showa. oke, wow. 98. Besar ya. Keren. 3 warna gitu mukanya. Aduh, saya suka banget. Wow. Begitu jatuh cinta. Ini banget. keren ya, itu ya memang beda ya dari Showa lain ya. Terus itemnya juga suminya, wah, Gimana pun kontras. 3 warna itu kan lebih susah. Iya. Yang bagus untuk 3 warna. Iya, untuk mencapai dia punya item ada di situ tuh selain genetik juga perawatannya harus ngeri tuh biar itemnya Itu Shiro Ginrin. Itu juga ini belakangnya ya. nah, cukup antik. Oh, ini keren ya, dia punya belahan kayak stepnya kiri kanan gitu ya. Kemarin Lucu ya. breeding Di breeding gitu ya. Breeding juga ini. Itu dikasih Wah. Pak Takayoshi Omosako. Wah, dari Omosako juga. Ini Showa Omosako, Shiro Omosako. Wow. Kohaku. Kohaku Sakai. Oke. Sakai. Wah, gile. Sakai. Kan ini untuk pejantan. Hmm. Untuk breeding. Jadi untuk breeding Showa, breeding Kohaku pakai di sini. Oke. Male-nya. Ini cowok-cowokan pada di sini ya. Ya, ini pejantan tangguh ini siap tempur punya ini. Kenapa banyak kan laki semua, Pak? Yang ceweknya ditaruh di mana, Pak? Kalau saya lebih suka piara Male. male Hah? Ini aneh ini, unik ini ya. karena lebih gampang. Masa sih? Iya, kalau female itu lebih susah. Karena kan Oh, buang telur. gendong telur ini itu memang lebih keren, cuman saya lebih suka jantan, lebih gampang perawatannya. Oke. Heeh. Jadi Body nggak gampang doyot gitu ya? Apa nggak gampang bengkok-bengkok ya? kalau female itu, waduh. Mesti sering panggil dokter ikan kalau itu ya. Oh, Aduh. harus sering diperhatiin gitu. Iya. Mereka lebih hardy, lebih kuat. Iya, kalau kita kurang diperhatiin dia marah. Iya. Langsung penyakitan ya Iya. takutnya ya. Apa? Mudi cewek. Cewek mudi kata Pak Hartono ya. Bener sih itu nggak salah ya. Tapi kalau ternyata berlaku juga di ikan guys. Wah gile. Di sini saya bereksperimen. Ini kolam ini out of the box. Ini kayak nggak ada airflow-nya loh. Aku lihat kayak ini oksigennya. Ini tuh 1,5 meter. Di situ cuman 80. Oh di sini lebih dalam berarti. 60 situ. Saya tuh pengen lihat Heeh. koi ini sebetulnya sukanya itu di kedalaman berapa dan tempat dia istirahat. Ini koi sebenarnya udah bengkong, udah mulai lewat masanya. Yang ini ya, yang Nah, gede muka sini. Karena ditaruh di situ, nggak lama juga sinking. Makanya saya taruh di sini. Oh, jadi yang lebih Ya, dangkal. lebih dangkal di sini. Saya mau lihat dia itu dan ternyata nggak mati-mati. Maksudnya, ya sehat lah ya. Berarti kan koi ini, kolam ini bagus. Jadi kalau kita bikin kolam supaya ikan-ikan yang sudah mulai jadi nini-nini, aki-aki, supaya panjang umurnya kayak gimana? Pendekin. Ya, dipendekin. Ternyata Tuh, dia ilmu sukanya- tuh. Sukanya di sini, ini Oh. antara 1 meter nih berarti. Oke. Biasanya kan orang kolam 1,8 2 meter kan Ya, kalau buat show ya. kan. Dulu sampai 3 meter. Wah, sampai 3 meter dulu, jangan terlalu dalam. Ikan bisa bengkok tekanan air gitu ya. Enggak. Hah? Susah waktu sakit, jadi Oh, 3 meter gimana mesti ngambilnya susah. Oh, jadi Iya. saya bereksperimen. Kenapa saya suka ikan kolam ini pendek? Dilihatnya ikannya jadi gede. Oh iya bener, jadi lebih dekat sama kita. Wah itu inspirasi tuh. Ya, ikannya Terus lebih gede. ini Pak, ini kan kayak banyak batuan. Kalau orang koi kan ngeri dia, takut kesenggol-senggol di batu, luka-luka. Enggak ini di sini ternyata. Diamplas dulu satu-satu. Oh ya itu batunya diamplas, jadi ini halus ya bawahnya ya. Pegangin dulu satu-satu, jangan ada semen atau Oh, apa oke. gitu. Ya di QC double check gitu. Keren banget ini, berarti ini bukan sekedar nature doang, ini benar-benar di curate ini dalamnya ya. Iya, kalau baret, waduh. Waduh, berapa ratus juta hilang. Wah. Terus ini pakis-pakis ini Pak, nggak bahaya nih tanaman asli begini? Nah, itu kan memang saya dari awal itu kan, dari awal kolam yang pertama itu harus ditutup. Ya kalau ditutup kan akhirnya kan kita nggak nature ya. Akhirnya kolam itu kan sebetulnya buat di rumah. Itu kan sebagai aksesorisnya rumah. Iya. Kalau ditutup kan
akhirnya kan Jadi kayak industrial iya, gitu kok bentuknya. nggak nyaman gitu. Saya coba dibuka dan ternyata bedanya memang harus sering ngasih obat kutu. Kalau Jadi musim hujan per 3 minggu, kalau musim kering per sebulan. Jadi ini harus sering obat kutu ya, karena ada tanaman, ada biological feature-nya soalnya ini. Itu aja. Dan saya bereksperimen dengan ini kolam nggak kena matahari. Oh gitu. Oh iya, ini pohon ini penjaga ini ya. Ya, ini kan nggak kena matahari. Oke. Saya cek, nah warna merahnya ada bermasalah nggak tanpa matahari? Ternyata? Ternyata ada yang bermasalah, ada yang tidak. Oke. Tergantung dari kualitas koinya tersebut. Tapi untuk warna hitamnya dia keluar. Oke, jadi warna beninya ini agak pudar-pudar dikit karena nggak ada matahari gitu Ya, ya. agak sedikit, cuman nggak signifikan. Oke. Cuman Tapi tetap keren lah ini mah. kalau dari warna hitamnya dia lebih keluar. Hitamnya, makanya sironya ya, suminya bagus ya. Keluar di ini. Jadi ya kita terus bereksperimen. Jadi Keren. nggak ada satu bukunya untuk piara koi itu mesti gimana ya, terus berkembang. Juga kita juga nanya sama teman-teman di Jepang juga. Kayak Wah. di nomor 1 itu saya tanya, kamu ngeluarin sumi gimana? Sumi shiro ini loh, Wah gila cakep sih ini. pakai color food. Oh di color. Nah kalau sedangkan shiro kan hitam putih, dikasih color keluar merah-merah. Iya. Nah, kalau yang kualitasnya kurang, ya keluar simi. Kalau kualitasnya bagus, di color pun nggak keluar. Oh gitu, tetap hitam putih ya. Mungkin ada satu Wow. dikorek hilang gitu. Wah keren Kita banget. balik lagi ke kualitas gitu. Benar. Ini bisa inspirasi nih guys. Coba kita kesini lagi Pak. Nih, ini nggak ada oksigennya. Ini gimana ini? Jadi dari sana doang ya, oksigennya. Itu pun bukan oksigen, itu pun dia keluar. Oh tuh water output aja itu. Water output aja. Wow. Water output saya kasih sedikit rongga supaya bisa masuk udara. Wow, gila ini. Ini kalian bisa lihat gak sih ini kolam di lantai berapa ini? Ini lantai berapa Pak? Lantai 2 apa lantai 3 ini? Masih ini kolamnya bisa begini di lantai atas guys. Ini nggak masuk akal ini. Wah, Kita kan out of the box. out of the box banget ini kolamnya ya, keren banget. 10 cm paling ya. Oh iya ini pendek sekali. Dan ternyata nggak kumpul di sini. Dia nggak gitu suka di sini, sukanya di semeteran ya. Ya di semeter. Wah itu ilmu tuh guys ya. Ternyata ikan lebih suka di semeter dan lebih ya mungkin ya. Jangan terlalu pendek bikin kolam koi. Bener kan Pak? Ya kalau untuk female, untuk banyak female disarankan di 1,6. 1,6 meter. 1,6 ke 1,8. Oke. Kalau terlalu pendek begini, takutnya dia kaget. Kita jalan nih dek dia kaget. Loncat. Tapi kalau untuk jantan sampai 80 pun oke. Oh ya, 80 bisa. Malah bodinya makin bagus ya, makin pendek. Masa sih? Iya. Kalau jantan? Oh, nggak mesti dalam-dalam banget Bodinya ternyata. makin jadi. Oh gitu. Dikasih pendek, bodinya makin jadi. Keren. Nah, itu ilmu yang kita belajar dari teman-teman dari mana? Blitar ya? Blitar. Oh, malah dari Indonesia itu ilmunya. Jadi Keren. teman-teman dari Blitar itu ikan jantannya itu dipiaranya di vet. Oh gitu. Serius? Di vet. Nggak di kolam? Enggak. Kita belajar dari Wow, mereka malah. keren. Nah, ini kan Indonesia way. Iya. Beda ya sama di Beda, Jepang ya. Dikasih di dalam vet itu kan air paling juga 60. Bener. Bodinya malah jadi untuk jantan. Kalau betina emang nggak bisa. Betina harus dalam. Tuh, gitu ya. Takutnya kaget, bengkong lah. Ini segala rupa. Gitu. Ikannya jadi kasihan nanti nggak bisa show lagi. Wow. Bapak, aku mau lihat dong piala-piala yang di dalam. Iya. Ada kan ini kan? Iya. Ayo kita lihat yuk. Biar tahu nih guys. Dulu prestasinya apa aja? Nah, ini dia nih. Oh ini naiknya begini ya. Gym juga katanya suka nge-gym itu. Oh iya, di sini gila nih rumah ngeri banget, ini ada gymnya, ada ikannya. Tapi ini rumah atau apa Pak? Hotel? Rumah sama kantor. Ada kantornya juga. Makanya Rumah kegedean. orangnya rame banget di sini. Wow. Nih di sini nih ada beberapa piala-piala. Hati-hati bolong. Aman. Jangan diinjek Pak, jangan dibanting nanti. retak. Aman. Aman ya. Ada pinggirannya. Wah, ini konsepnya apa ini ceritanya? Ada asli kolam juga? Bukan ya?
Ya ini konsepnya jembatan. Jadi ini sebetulnya ini kan pavilion. Kalau orang tua saya datang ke sini, tinggalnya di pavilion. Oh gitu. Jadi ini dibikinin begini karena bapak saya kan pakai kursi roda. Oke. Ini bisa naik ke sana. Oke, jadi ini gampang untuk aksesnya. Ya. Tapi ini kaca ini buat ngelihat apa, Pak? Lihat pinggirnya ini. Jadi kan kasih lihat memang kalau meja itu kan kayak begitu tuh. Ada kakinya. Iya. Ini natural ada kakinya. Oh, ini ada kaki. Oh, jadi ini kayunya bukan kayu sembarangan dong? One piece. Wow, kayu apa ini, Pak? Ini terembesi. 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 Ngeri banget. One piece. One piece kayu ya. Yang kanan Dari kiri sini ya, sampai sana. kayak tulang gogok gitu jadi. Oke. Jadi one piece ini yang Keren. antiknya ya diekspos lah. Jadi memang ujungnya seperti ini, jadi biar kelihatan ya. Yang sana juga sama. Oh, ada ujungnya juga. Ada ujungnya juga. Keren. Wow, ini lihat guys. Gile. Ini kayu ribuan tahun ini kayaknya ya. Tua banget bentuknya kayak gini. Ini Oh, gini. warisan nenek moyang ya untuk kita nikmati lah, Pak. Iya, benar. Ini kan ada. Wow. Memang ini ujung ketemu ujung, makanya dihubungkan sama si kaca ini sebenarnya. Wah. Ada kursi roda bisa naik. Bisa naik ke atas tuh. Asik banget, ini ada pavilion, depannya lihat kolam koi ya kan. Ada kantor, bisa lihat depan kolam koi juga. Ayo coba lihat yuk. Pak Hartono, itu caranya pohon bisa masuk ke situ, caranya gimana Pak? Caranya? Ini kan pohon gede-gede banget, ini di lantai 3. Ya. Terus belum kayu terembesi ini. Caranya masuk ada pintunya cuma segitu. Oh, dibongkar dulu bangunannya. Yang bener aja ya. Iya. Jadi buat masukin kayu harus bongkar bangunan. Saya hancurin satu bangunan situ. Satu bangunan dihancurin. Masuk ke sini. Oh my god. Truk tronton masuk ke sini. Truk tronton. Astaga, gila ini sih. Hah? Sama situ kan pohon itu. Oh iya, ada pohon yang gede banget itu di sebelah ya? Nah, boleh. Wow. Ini satu bangunan saya hancurin, bikin jalan dari depan khusus. Jalan Oh pakai- my god. kasih batu-batu kayu sampai ke sini. Turun dulu pohon yang gede itu, terus ini. Dan 2 kali jalan karena pohonnya mati dulu satu. Oh, Jadi sempat mati juga pohonnya. ya. Astaga. Ini mah benar-benar full effort ya. Untuk bikin garden ini benar-benar susah ini guys. Ngeri. Jadi beli dulu kayunya, beli dulu pohonnya. Oh gitu. Jadi pohonnya punya dulu. Pohonnya taruh di mana? Semua nggak bisa masuk Ada sini. Jawa Tengah di sini. Oh, ditaruh di sellernya dulu. Jadi itu pun sebelum beli juga duduk sama arsitek dulu. Ini bakal taruh di mana, Oke. taruh di mana. Jadi oke, ini udah dibeli, udah tunggu ya, udah. Bongkar dulu bangunannya. Iya, Baru kirim sini pohonnya. Emang beda kelas ini, ngeri ini ya. Mengerikan. Oke Pak, kita mau ngeliat apa ini di dalam sini? Ya ini kamar. Jadi ini Kamar tamu gitu ya? kamar untuk ya bapak saya. Wah. Pavilion. Oke. Dibikin kayak zaman dulu pakai Keren banget. gudang gitu ya. Oh. Marmer. Bukan ini kayak Gudang. batu biasa kan kalau Oke. gudang-gudang zaman dulu pakai ini. Oh, iya, Ini iya. pakai sabut kelapa di Oh, di epoksi gitu kayak? enggak. Oh, enggak juga? Digosok. Digosok? Oh, wah ini keren. Jadi ini kamar tidur ternyata. Jadi ini ranjang nikahnya ibu bapak saya. Oh, wow, legendaris ya ini, masih ada. Waktu pindah ke rumah baru, saya tidur di sini. Jadi kemanapun saya pindah, ini selalu ikut. Selalu ikut. Wah, Jadi ini kalau bapak ibu saya datang, legendaris. selalu tidur di ruangan ini. Wah. Ini bukan kolam koi, ini kolam renang kalau yang ini ya. Ah, kalau renang. Ini kolam renang. Wow, gile. Ini rumah ngeri amat ini ya. Wah, oke. Ini dulu ada bonsai karet udah 150 tahun. Wow. Cuman saya nggak ngerti, jadi saya siramin air, jadi mati. Oh, kebanyakan air. Harusnya bonsai itu malah nggak boleh disiram air. Saya kan nggak paham. Iya. Siram air sebanyak-banyaknya, mati ya kan? Jangan sebanyak-banyaknya kalau bonsai memang. Keren. Oh, ini pohonnya gede banget ini. Ya, ini pule. Pohon pule yang ini ya. Ya, pule. Gila. Bagus bisa bulat itu. Ini berapa ribu tahun ini pohon ini? Wah, ini sih tua banget pohonnya kelihatan ya. Dari guratannya ini, waduh. Bisa taruh pohon ini di lantai 2, di lantai 3 nih. Gua sampai nggak ngerti caranya gimana ya. Gile. Tahu nggak Pak ini umurnya berapa lama? Berapa tahun? Mungkin 1000? 200 tahun lebih, ya, mau ke 300. 200 sampai 300 tahun. Ini dapatnya dari
area Madura, Teluk Lemak ini. Oh gitu. Dari Madura. Mahal nggak Pak pohon tua begini? Pohon itu nggak ada yang mahal itu ongkos kirimnya sama di jalannya. Iya itu. juga sih bener. Iya. Bawanya pakai apa ini? Ya itulah. Tronton beneran ya? Ya tetangga agak emosi dikit lah. Kegedean tuh truknya soalnya. Wow. Ngawalnya itu kan di jalan tol di ini ngelewatin, waduh segala rupa. Bener. Itu yang susah itu mindahinnya. Kalau pohonnya kan ya gimana yang punya ya sama-sama ikhlas lah. Iya bener-bener. Yang penting suka ya kan, terharga bisa diatur. Dan memang kalau memang dirawat sama kita yang punyanya juga senang. Gitu. Iya bener-bener. Ini ada gym di sini. Nge-gym. Terus masih ada kolam lagi Pak? Kolam ikan? Di rumah ya cukup. Ada meja sonokeling, Pak. Oh meja ya. Ada apa tuh? Meja. 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 Ini Coba kita lihat. Di sini duduk nih. Oh di sini malah. Oh iya karena view-nya paling enak ke kolam Dapat koi ya. 2 pohon gede di sini, jadi oksigennya banyak sekali. Ini ya. Di tengah bang, ini soalnya. Oke. Mau kopi ya? Wow. Oh di sini. Oh ini view-nya paling enak memang ya. Minta Wah. kopi ya? Lihat ini guys. Kopi atau teh? Kopi aja boleh. Minta kopi. Wah ini enak banget. Terus kita bisa langsung lihat koinya dari sini ya. Keren. Ini tempat yang favorit di sini. Jadi prestasi Pak Hartono yang paling membanggakan tuh si Mulan aja itu ya. Ada yang bisa ngalahin dia nggak tuh? Ya, itu kan udah juara dunia. Legend. Belum ada lagi yang bisa ngalahin Legend dia. lagi. M Legend soalnya ya. 2 kali juara dunia itu kan legend. Dan orang Indonesia belum ada lagi yang bisa sampai situ ya, sampai hari ini. Dunia cuma 2. Saya sama Mr. Soil. Wow. Yang 2 kali. S Legend, M Legend, M Legend, S Legend dulu. Keren. Kita berdua. Langsung legend. Luar biasa. Legend. Langsung. Juara dunia langsung legend. Jadi legend itu apa sih Pak? 2 kali juara dunia. Itu baru bisa dikasih predikat legend. Iya, predikatnya legend. Oke. S itu sudah legend karena pertama sama Sira Sakasan, kedua sama Mr. So. Oke. Saya pertamanya sama Chris Kasemsan. Kedua sama Keduanya Pak sama Hartono. saya. Legendnya tapi yang kedua kan, dua-dua. Iya, baru dapat legend berarti pas sama Pak Hartono. Wah, gile. Ini sebenarnya tujuannya kemana lagi sih, Pak? Terakhir nih. Tujuannya di dunia koi udah apa top dunia 1. Apalagi yang mau dicari? Nggak ada, ya cuman ya pengen Indonesia dihargai di luar negeri. Iya. Itulah. Jadi kalau kita datang ke luar negeri itu, oh dari Indonesia, ya, Ah. hebat gitu loh. Jangan diremehkan lagi kita ya. Di Jepang itu kan, ya asalmu mereka orang Jepang ini kan merasa dia paling tertinggi di Asia ya. Jadi awal dulu tuh kalau lihat kita tuh buang muka. Oh gitu. Makanya Chris Kasemsan ini yang saya beli ikannya ini, dia ditanya, Chris kamu mau juara dunia lagi nggak? Nggak mau sudah, karena seluruh piala bergengsi di Jepang itu habis sama Mulan ini sudah. Chris sudah nggak ada yang dicari lagi kan. Chris bilang, siapa yang mau beli? Cina aku nggak jual, karena Cina baru mulai nggak ngerti kan. Orang baru mulailah. Jepang aku nggak mau jual, yang mau beli orang Indonesia. Oh mana orangnya? Kan kita bukan siapa-siapa dulu ya segitulah. Iya. Cuman ya nggak sombong lah gitu ya. Jangan dilihat majalahnya. Oh ini orang, boleh. Langsung, ya itu ya langsung telepon. Makanya di depan 7-Eleven ya. Aduh, rooming ini coy. Bener. Zaman itu masih rooming. Bener. Rooming. Terus gimana waktu itu bisa yakin, Pak? Beli ini kan harga mahal sekali terus bisa yakin. Oke, deal. Karena apa itu? Dan berhasil beneran lagi juara dunia. Kalau nggak berhasil ya saya jadi orang paling idiot dunia. Tapi berarti yakin memang karena dia sudah pernah menang sebelumnya. Ya, sudah. Di antara koi, semua juara dunia, para pengamat dunia bilang Mulan ini King of the King. Jadi BOB-nya apa? Grand Champion of the Grand Champion ini Mulan.
Oke, iya iya iya. Semua juara dunia diadu. Si Mulan itu memang. Kalau diadu Mulan nih, M Legend sama S Legend diadu, kira-kira siapa yang menang? Sama-sama. Kalau dia masih hidup dua-duanya gitu. Mulan ini kalau lihat ikannya bener-bener shining. Putihnya tuh warna merahnya. Oke. Kalau S itu menang gede. Badannya, bodinya Ya, besar. Dan waktu ya kalau diadu ya tetap. Kancah internasional gitu. Ya, maksud kita ini kan Indonesia ini sudah baik, sudah bagus. Kemarin kan juri-juri Jepang juga ada yang juri juga dari Malaysia. Lihat koinya produk Indonesia tuh pengen dibeli untuk dibawa ke Jepang, cuma nggak bisa itu ya. Cuma saya yakin kok sebentar nggak lama ini sudah bakal dibeli dibawa ke Malaysia, ditandingin, dibawa ke di luar Jepang lah. Wah keren. Yaitu dan saya yakin sekali karena apa, orang Indonesia ini ngulik. Indonesia Way ini sudah dilakukan oleh para petani kita dan hasilnya bagus. Dan bagus hasil ikannya ya. Lomba di lokal aja udah sering menang. Dan kalau dibawa ke Malaysia, pertandingan dibawa ke Singapura, saya yakin Bisa ya. Saya yakin nggak ada lawan. Nggak ada lawan loh. Indonesia tuh se-ASEAN mungkin udah paling bagus ya. Nah, cuman masalahnya yang punya ikan di Indonesia mau dijual atau enggak? Oh. Banyaknya nggak mau dijual. Udah terlanjur sayang soalnya ya. Nggak mau dijual. Oke. Jadi Anak-anaknya mungkin bisa nurun kali genetiknya. ya tapi kan orang luar negeri mau beli kan yang siap tempur punya ikan. Iya, iya, Nggak iya, mungkin yang masih yang kecil-kecil. Ini Om, kapan mau tebar ikan koi di situ Cibanten Majalengka? Oh, ada mau tebar ikan koi? Ya, jadi kan kita cukup lama membina teman-teman petani koi yang ada di Tulungagung gitu kan. Itu yang Blitar. Anak kan sudah banyak. Jadi situ Cibanten ini cantik sekali. Airnya jernih. Ya. Juga ada koi-koinya juga di situ. Sudah ada koinya di sana. Sudah ada di sana. Kemarin ada ketemu sama Pak Bupati, sudah ngobrol. Iya. Jadi kita mau nebar 2.000 di situ. Oke. Yang bagus-bagus, termasuk dengan kita akan ngasih makanan koi yang bagus, yang kalau proteinnya tinggi. Jadi supaya di situ Cipanten itu bakal ada ikan-ikan bagus lah. Oke. Ada di situ lah anakan yang ya turunan terbaiknya ada di situ ya, Cipanten orang ini. bisa nikmati gitu. Wow. Nanti kita undang the King of the Jungle. Oh siap. Dan Brother Ivan Hakim. Oke, pasti saya akan datang. Tapi itu di sana buat breeding? Enggak, cuma buat ditonton aja. Ya, dikasih makan kan. Wisata. Nanti wisata. Oh, wisata. Jadi, orang kan bisa beli makanan. Oh iya, kasih makan koi. Supaya banyak orang yang lebih tahu lagi kalau koi bagus kayak apa ya. Oh, bening sekali Cipanten. Wow, Bening keren. sekali. Situnya bagus. Ditunggu Pak Hartono. Ya, kita Wah. diundang nanti bulan Siap. 12 kita lagi mempersiapkan ikannya. Siap. Di sana itu nanti akan dikasih 30 cm. 30 sentian ikan-ikan tiga. Besar, posisi sudah besar. Oke, ntar kita akan cobain kasih makan di sana ikan-ikan ini kasta tertinggi nih Enggak lah, jadi di Indonesia nih. Ya. Dikasih cuma-cuma di dalam apa curug, waduk ya, situ. Wah, kalian harus datang juga ke sana tapi ya nanti kalau udah jadi ya. Keren, bisa naik perahu. Keren. Oh bisa naik perahu juga. Bawanya ikan koi. Iya, sambil bisa, iya. Bisa berenang. Wah, aku berenang nanti ya bareng sama ikan-ikan koi. Oh keren, situ kan, wah ikannya ngumpul minta makan gitu, jadi Seru banget. bisa ada pakai apa perahu gitu ya. Ada yang suruh nyanyi situ kan. Oh, bisa. Bengawan Solo. Oh, itu mah di Solo, Pak. Ini, kan ini di Jawa Barat. Oh iya. Aduh, beda. Timnya udah ke sana. Oke, siap udah survei segala macam ya. Keren banget. Oke, terakhir Pak Hartono, harapannya apa buat petani-petani koi di Indonesia? Harapannya Kedepannya biar gimana kita semua para petani dan pemerintah juga. Senggol terus. Ampun Mas Gibran. bukan, ya kita ngomong keadaan ya sejujurnya lah ya. Mau kirim ikan koi ke luar negeri itu untuk ekspor tuh susah. Banyakan surat-suratnya yang mesti diurus. Iya. Sedangkan
ya kan butuh cepat. Iya. Ya, lebih dipermudah lah. Terus juga yang dari pemerintah ini datang ke para petani. Iya. Ini loh, kalau mau cepat jalurnya itu gini. Sosialisasinya. Ya kadang-kadang kan memang dokumennya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Anak-anak kan nggak ngerti, Bos. Iya. Taunya kan breeding sama lelang aja tuh. Iya. Koi gitu. Benar. Jadi memang harus dikasih tahu. Kalau bisa yang lebih cepat kan online gitu. Jadi dan memang beda jam kerjanya Departemen Perikanan sama Jam kalau temen koi malam-malam kerjanya. Kalau anak-anak koi itu kan jam 2 sampai jam 3, jam 4 itu masih kutuk-kutuk gitu bener. kan. Sedangkan kantornya udah tutup gitu. Iya, bener. Coba Bu, ada 24 jam mungkin dia dibuat itu ya. Ya, karena memang saya lihat jamnya juga nggak matching. Iya, bener. Orang-orang koi itu jam 3 pagi ditelepon juga angkat. Bener. Ya, ngurusin dagangan itu. Ya, iya. Tapi memang kuncinya adalah harus bersatu padu, harus saling mengerti ya kebutuhan satu sama lain supaya industri ikan hias ini bisa keangkat semuanya, apalagi koi. Karena koi ini kalau di Indonesia masih ikan nomor 1 perputaran ekonominya ya. Iya. Pak ya. Kalau ikan konsumsi kan dijual per kilo. Kalau ini sedangkan per koi kan ikan. sudah enggak. Ya, jadi kan memang nilainya lebih dan potensinya luar biasa. Iya, dari ikan yang 20 ribuan ada yang 2M, ada yang 20 M, bayangin kan. Loh, ini lokal aja udah 120 juta. Bos. Iya, sekarang lokal udah segitu harganya. Mana bermimpi 15 tahun yang lalu. Bisa segitu ya. Iya, mana bermimpi, cuman bisa lihat, aduh si bapak itu beli ikan koi sekian untuk lomba. Cuman bisa begitu aja, ngurus dada kan. Udah seneng banget ya. 1 ekor. Iya. 1 ekor 120 juta ikan lokal. Semoga nanti 5 tahun lagi bisa 1 ekor 1,5 M. Bisa. Iya kan? Pasti bisa lah ya. Udah burung merpati aja ada. Oh ada. Makanya Ikan arwana juga ada yang 2 M ya kan. Ya, semoga koi juga bisa ya. kan dari mimpi. Betul. Mimpi adalah kunci. Wah, keren. Makasih banyak Pak Hartono. Sukses terus, sehat-sehat. Ntar kita ketemu lagi pas lepasin ikan ya. Gimana menurut kalian? Oh, ikannya ngeri-ngeri banget kan? Nah, komen di bawah yang mana yang paling ngeri. Oke, Audrey King of Jungle. Let's protect our animals together. Bye-bye. Eits, rumah Pak Hartono nggak sampai sini doang. Masih ada lagi tempat lainnya. Kita akan lihat ini misi-misi beliau apa lagi. Dan juga fasilitasnya seperti apa di video berikutnya. Gila ya, ada orang ini tajir begini, gimana caranya ya guys. Tapi kalian harus ingat, bukan hanya tajir, tapi harus bermanfaat untuk masyarakat. Dan beliau sudah mencontohkan itu buat kita. Keren ya. Jadi nonton episode berikutnya, oke? Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.